warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir untuk mata pertemuan pada pagi hari ini. Mata kuliah tetap ya, cost accounting atau akuntansi biaya. Kita sekarang akan membahas tentang metode harga pokok pesanan ya. Di sini di harga pokok pesanan kita akan membahas beberapa pembahasan. Anda pasti mengetahui ya, pentingnya metode harga pokok pesanan ya. Bagaimana pentingnya ya terhadap suatu perusahaan atau produksi ya. Metode ini digunakan oleh perusahaan yang berproduksi barang berdasarkan pesanan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dengan harga pokok produksi. Persatuan hitungan dengan cara membagikan total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Di sini ada siklus biaya ya. Yang pertama, penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Setelah itu ada penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai. Selanjutnya di antara dua ini ada juga penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai juga. Setelah itu nanti pengumpulan biaya produksi. Setelah pengumpulan biaya produksi, penentuan harga pokok produksinya. Siklus pembuatan produksi di sini ada beberapa juga. Yang pertama, pembelian dan penyimpanan bahan baku. Selanjutnya, pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi. Yang terakhir adalah penyimpanan produk jadi dalam gudang. Adapun karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, ini ada beberapa. Yang pertama, proses pengolahan produksi terjadi secara terus-menerus. Produksi dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk persediaan di gudang. Karakteristik metode harga pokok pesanan. Di sini yang pertama, perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesanan dan setiap jenis produksi perlu dihitung harga pokok produksi secara individu. Selanjutnya, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produksi menjadi dua kelompok berikut, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung terdiri atas biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung itu disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang dibebankan di muka. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Manfaat informasi harga pokok pesanan ini ada beberapa. Di antaranya menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan, memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Setelah itu menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Sistem pembebanan biaya.
Biaya bahan baku dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya. Biaya tenaga kerja langsung juga dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya karena besarnya biaya ini juga bisa dihitung setelah pesanan selesai. Selanjutnya biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar tarif sebab biaya ini sebagian bisa dihitung setelah pesanan selesai dan sebagian juga bisa dihitung setelah berakhirnya periode akuntansi seperti biaya depresiasi. Proses penggolongan di antaranya proses produksi melalui satu tahap penggolongan. Karena hanya melalui satu tahap, maka biaya yang terjadi tidak perlu diberi identifikasi depresiasi yang pengeluarannya biaya tersebut. Yang kedua, proses produksi melalui lebih satu tahap produksi. Akan terjadi transaksi produksi sesuai dengan departemennya. Sebelumnya, ke departemen lanjutnya. Harga pokok yang dikeluarkan departemen pemberian akan menjadi harga pokok departemen penerimaan. Sehingga perlu diberikan identifikasi masing-masing biaya yang mau masuk proses produksi agar dibebankan dengan departemen mana yang mengeluarkan biaya tersebut. Ini adalah contoh job order costing atau kartu harga pokok pesanan ya. Di sini ada kode pesanan, setelah itu ada tanggal pemesanan, nama barang, kuantiti ada berapa, tanggal selesainya, nama pemesan ya, alamatnya. Contohnya di sini ada bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Bahan baku di sini ada yang pertama 290, yang kedua kita transaksinya 276. Tenaga kerja langsungnya itu adalah tetap ya 96. Setelah itu biaya pabriknya itu adalah 240. Kita hitung ya perhitungannya. Kita kan tadi sudah menentukan penjualan ya. Penjualannya itu adalah 2 juta semisal ya, biaya produksinya adalah totalnya 1.286. Biaya non produksinya adalah 218. Jadi laba atau ruginya itu adalah 496. Seperti itu ya. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan ya. Nah, kita menentukan harga jual nih sekarang. Tadi kan kita sudah menentukan harga pesanannya berapa, harga pokok produksinya juga berapa. Sekarang kita ke harga jualnya, berapa yang akan diberikan kepada harga yang akan diberikan kepada pemesan itu. Taksiran biaya produksi untuk pemesan, setelah itulah taksiran biaya non produksi yang dibebankan kepada pesanan. Setelah itu ada laba yang diinginkan, silakan ditulis berapa persen ya. Setelah itu untuk menaksirkan biaya bahan baku yang akan dikeluarkan, ada taksiran biaya bahan baku berapa, taksiran biaya tenaga kerja langsung berapa, biaya overhead pabrik berapa. Jadi taksiran biaya produksi totalnya. Biaya non produksi, kalau biaya non produksi itu adalah termasuk biaya administrasi dan umum ya. Biaya pemasaran juga. Memantau realisasi biaya produksi lah. Di sini sudah kita hitung semuanya, biaya bahan baku, biaya ini semuanya totalnya, biaya overhead pabrik juga ya. Total biaya produksi sudah ketemu. Setelah itu kita akan menghitung laba berapa persen yang Anda inginkan ya di labanya. Setelah itu kita hitung lah kita dapatlah, setelah dihitung-hitung dapatnya labanya berapa dengan harga per unitnya itu berapa. Dengan demikian perhitungan harga pokok produksi unit yaitu total biaya produksi pesanan, jumlah unit yang dihasilkan pesanan. Ini adalah contoh perhitungan jurnalnya ya, atau pemasukan jurnalnya setelah Anda sudah melakukan perhitungan, kita masukkan ke jurnal ya. Ini adalah contohnya. Nah, sekian ini adalah ringkasannya. Harga pokok pesanan sangat penting untuk melakukan proses operasional perusahaan. Soal latihan di sini ada soal latihan dikerjakan di minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya. Ini ada daftar pustaka saya. Silakan Anda menggunakan daftar pustaka ini atau Anda punya daftar pustaka sendiri.
Ini adalah biodata saya ya. Setelah ini adalah ID Scopus. Terima kasih ya.